Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, yaitu pada hari Jumaat, bertepatan pula dengan bulan Muharram. Sekali lagi kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang pernah disebut oleh Nabi sebagai taman-taman syurga di atas muka bumi. Mudah-mudahan dengan berkat kehadiran kita dalam majlis mulia seperti ini, masing-masing kita layak akan mendapat syurga Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi topik yang akan kita bahas pada pagi ini, jika kita betul-betul fahami, jadikan ia sebagai panduan selagi hayat di kandung badan, membuat kita semua menjadi orang yang layak mendapat redha serta rahmat dan syurga Allah. Topik yang dimaksudkan ialah siapakah ulul albab? Siapakah ulul albab? Iaitu satu istilah dalam agama yang membawa makna yang sangat tinggi. Cuma untuk mencapai derajat ulul albab agak sukar, sulit. Kalau kita tidak terlebih dahulu memahami apa makna ulul albab. Apakah syarat-syarat untuk menjadi ulul albab? Pembahasan ini kita asaskan berdasarkan ayat 190 hingga 194 dari surat Ali Imran, yang kita sangat digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar membacanya bila kita sedang bangkit pada waktu malam, khasnya pada waktu sahur, khasnya pada waktu sepertiga akhir malam. Mengapa justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar kita membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, dari ayat 190 hingga ayat yang ke-200. Nah, yang akan kita pelajari pada pagi ini 5 ayat saja daripadanya, ayat 190 hingga 194. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita mulai saja dengan mukaddimah, pendahuluan. Sebelum kita bahas lebih jauh makna ulul albab, bagus juga sebagai mukaddimah kita tahu beberapa perkara. Rupanya di dalam Al-Quran ada 2 istilah, yaitu ulama dan ulul albab. Ulama
dan ulul albab. Ulama adalah jamak atau plural dari alim. Alim maknanya orang yang banyak ilmu. Jamaknya atau pluralnya ulama. Satu lagi istilah ulul albab. Albab pula adalah jamak daripada lub. Yang artinya isi atau inti. Kalau surat Al-Fatihah itu adalah isi atau inti dari Quran keseluruhannya. Coba bayangkan betapa hebatnya surat Al-Fatihah. Sehingga Al-Quran dipanggil Ummul Kitab atau Ummul Quran. Karena keseluruhan isi Quran tercakup di dalam surat Al-Fatihah. Al-Quran yang terdiri dari 6.000 ayat lebih. Tersirat kesemuanya itu di dalam hanya 7 ayat dalam surat Al-Fatihah. Bayangkan hebatnya. Abdullah ibn Mas'ud ditanya, kalau surat Al-Fatihah inti, induk, pati, intipati daripada Al-Quran, lalu ditanya lagi, apa dia intipati, isi daripada surat Al-Fatihah? Abdullah ibn Mas'ud jawab, surat Al-Fatihah inti dari Al-Quran. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pula adalah iti, pati, inti, isi, lub daripada surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang maknanya sama betul dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu sebabnya kita selalu sebut kepada para jemaah sekalian bahwa tauhid adalah perkara yang paling mustahak dalam Islam. Baik bagaimanapun ibadat dan tingkah laku seseorang, walau baik macam mana pun, tapi bila tauhidnya rosak, semua kebaikannya musnah, tidak ada value di sisi Allah. Nah, berbalik kepada istilah ulama dan ulul albab. Kalau ulama diambil dari kata alim, orang yang punya ilmu pengetahuan yang mendalam. Ulul albab pula selalu diartikan orang yang berakal. Orang yang berakal waras. Karena ciri-ciri khas ulul albab adalah orang yang banyak ingat kepada Allah. Ingat kepada hukum hakam Allah. Sebagaimana pembahasan kita 2 hari yang lalu, 4 asas hukum hakam Allah. Pertama, apa yang Allah suruh jangan diabaikan. Yang kedua, apa yang telah Allah tetapkan, batasi, jangan kamu sia-siakan. Yang ketiga, terhadap apa yang Allah haramkan, jangan kamu cerobohi. Yang keempat,
terhadap apa yang Allah diamkan. Karena kasihnya kepadamu, bukan karena dia lupa. Jangan diselidik-selidik. Jangan ditanya-tanya. Itu dia asas-asas ibadat atau hukum hakam Allah. Jadi semua pelajaran kita hari demi hari dia berkait rapat. InsyaAllah semakin lama kita menimba ilmu yang disampaikan berasas Quran dan Sunnah, InsyaAllah semakin mantap ingatan kita kepada Allah. Ini dia ulul albab. Dan di antara ciri-ciri ulul albab adalah mereka bukan saja banyak ingat kepada Allah, tazakkur, zikir, tapi juga tafakkur, banyak berfikir tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan Allah. Oleh sebab itu, kalau ulama ini orang yang banyak mempunyai ilmu, tak kira apapun jenis ilmunya, termasuk ilmu-ilmu keduniaan, dari sudut bahasa, alim, orang itu banyak ilmu pengetahuan yang jamaknya ulama. Tapi dengan kata lain, tak semua ulama itu ulul albab. Berapa banyak orang yang ada gelaran profesor, doktor, PhD, tapi tidak ingat pada Allah. Oleh sebab itu, kedua-dua istilah tadi sepatutnya dimiliki. Setiap ulama mesti ulul albab. Begitu juga ulul albab, orang yang banyak ingat pada Allah. Mereka juga perlu memiliki ilmu-ilmu. Bukan hanya setakat ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu keduniaan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya para cendekiawan, educated, orang yang berpendidikan tinggi, tak cukup kalau mereka tidak banyak ingat pada Allah. Sebenarnya makin banyak ingat mereka kepada hukum hakam Allah, lalu mereka terapkan dalam diri mereka masing-masing selagi hayat di kandung badan. Merekalah insya-Allah yang akan tergolong ke dalam ulul albab. Kita singgung sedikit mengapa turun ayat. Kita baca dulu ayat 190 dari surat Ali Imran. Kemudian nanti kita akan ulas terjemahan dan tafsirannya. Kita baca dua ayat dulu, 190, 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Kita terjemahkan dulu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi,
dan silih bergantinya siang dan malam. Silih bergantinya malam dan siang. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Orang-orang yang berakal di sini adalah terjemahan dari ulul albab. La ayatil li ulil albab. Lalu siapa ulul albab? Ditafsirkan sendiri oleh Allah pada ayat berikut. Ini yang dipanggil dengan Quran tafsir Quran. Kualiti tafsir yang paling tinggi bila Quran ditafsirkan oleh ayat Quran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Itu sebabnya permulaan terjemahan ayat 191 diawali dengan ya itu. Ini memberi isyarat, inilah tafsiran ulul albab. Yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Allahu Akbar. Nabi galakkan ini kita baca pada setiap sepertiga akhir malam, bangun tidur. Maknanya ayat ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Okey, kita tafsirkan. Siapa ulul albab? Ayat 190. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang ada akal, ulul albab. Maksudnya, sesungguhnya keindahan penciptaan langit dan bumi serta sistem peredarannya yang seimbang lagi menakjubkan. Pergantian siang dan malam silih berganti secara teratur sepanjang tahun yang kesannya dapat rasakan dalam kehidupan. Semuanya itu adalah tanda-tanda dan bukti akan keesaan Allah dan betapa sempurna ilmu dan kodratnya bagi orang-orang yang ada akal atau ulul albab. Lalu Allah SWT tafsirkan pada ayat berikut, siapa itu ulul albab? Ulul albab ialah orang yang tazakkur dan tafakkur. Tazakkur diambil dari kata allazina yadhkuruna Allah. Mereka orang yang berzikir kepada Allah. Kemudian disambung dengan wa yatafakkarun, tafakkur, fikir. Sudah zikir, fikir. Zikir dan fikir. Dalam bahasa Arab, zikir pun sebenarnya sudah tersirat di dalamnya fikir, sebab zikir ada dua makna, sebut dan ingat. Ingat ni fikir.
Sebabnya apabila seorang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya di mulut saja, tapi tidak fikir apa maksud tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebut saja. Tapi dia tidak ingat apa makna Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, dia tak ingat apa makna Maha Suci Allah. Zikir seperti itu kurang nilai. Itu sebabnya zikir yang paling tinggi bila mulut menyebut, akal kita minda, kita mengingat makna apa yang kita sebut. Oleh sebab itu, setelah ia tazakkarun, mereka itu berzikir, disebut pula oleh Allah secara tersendiri. Wa yatafakkarun. Ini menunjukkan bahwa ulul albab itu bukan hanya fikir, bukan hanya zikir mulut menyebut, tapi banyak fikir. Itu sebabnya di sini disebut bahwa ulul albab itu selain banyak mengingati Allah dengan lidahnya, dia juga banyak mengingati Allah dengan fikirannya. Bila kedua-dua itu serentak dimiliki oleh seseorang, memang sangat besar kemungkinan diri orang tersebut akan menjadi diri orang yang sempurna. Itulah dia ulul albab. Itu sebabnya Ustaz selalu ulang-ulangi. Mudah-mudahan tidak membosankan. Keimanan. Keimanan seseorang tidak akan sempurna bila tidak punya 3 knowledge. Ma'rifatullah. Orang itu mesti kenal Allah dulu. Baru dia memiliki iman. Macam mana tidak beriman pada Allah andai kata Allah tidak dia kenali? Yang kedua, ma'rifatun Nabi. Dia mesti tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, macam mana tidak beriman pada Nabi Muhammad andai kata dia tak kenal dengan Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, ma'rifatud dinil Islami. Dia punya ilmu pengetahuan tentang selok-belok agama. Jadi kata ulama akidah, keimanan seseorang tidak akan sempurna apabila tidak memiliki 3 knowledge itu. Kesempurnaan iman bukan terletak pada ilmu-ilmu keduniaan, matematik, geografi, ilmu alam, ilmu ini, ilmu itu. Tidak. Itu sebabnya Allah ketika menyebut insan yang bebas dari kerugian, bila insan itu ada 4 sifat, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman pula tak akan sempurna bila tidak disokong oleh 3 knowledge yang kita sebutkan tadi. Kenal Allah, kenal Nabi, dan tahu selok-belok agama Islam. Masih belum cukup. Wa amilus salihati, diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia berbuat lillahi ta'ala, apa yang dia buat bersesuaian dengan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya ilmu.
Ilmu milik Allah. Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang mesti beribadat pada Allah. Dan beribadat pula tak akan diterima kalau tidak lillah, untuk Allah. Dan ibadat tidak akan diterima kalau amal tersebut tidak ikut piawaian, standard yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah muncul insan yang mulia. Tak cukup punya iman diikuti dengan amal secara pribadi. Wa tawasaw bil haq. Kebenaran yang awak telah ketahui dan amalkan itu, awak kena share pada orang lain. Sampai-sampaikan kebenaran itu pada orang lain. Yang keempat, bila kebenaran yang awak telah miliki, yakini, dan awak amalkan, awak sebarkan, masih belum lagi sempurna kalau awak tidak sabar terhadap tuduhan-tuduhan, terhadap gangguan-gangguan orang. Awak mesti sabar. Nah, kata Allah, insan yang memiliki 4 sifat ini saja yang akan bebas dari kerugian. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki keempat-empat sifat yang tertera di dalam surat Wal Asri. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, selagi hayat di kandung badan, sebelum mati, tambah 3 ilmu itu. Dan kelas online yang Abdullah Yasin sediakan ini menuju ke arah itu. Bukan saja ceramah, tapi sudah tulis kitab Al-Asma'ul Husna untuk mengenal Allah. Telah tulis kitab Tafsir Al-Quran, Kalamullah. Telah tulis kitab untuk dijadikan panduan dan pegangan akidah 3 jilid. Telah tulis kitab Ke Arah Memahami Al-Quran, sudah 5 jilid. Belum lagi kitab-kitab yang lain untuk dijadikan bahan rujukan dalam, sebab kita ingin menjadi pendakwah yang profesional. Cakap, bawa dalil. Cakap, bawa dalil. Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan sebagaimana yang Allah janjikan. Melalui lisan Rasulnya, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan Sunnahku. Ustaz tidak pernah mendabik dada ilmu Ustaz saja yang benar. Bukan. Bukan itu maksudnya. Banyak ustaz-ustaz lain, terutama ustaz-ustaz sunnah, yang memberitahu pada kita Quran dan Sunnah, nah ikuti. Dan tolong, jangan ikut mana-mana ustaz yang hanya bercakap berdasarkan akal semata, tanpa rujukan Quran dan Sunnah. Buang masa saja. Mereka pada hakikatnya ingin membawa kita terkeluar dari siratal mustaqim. Nah, kalau ditanya, Pak Ustaz, mengapa ayat tadi itu diturunkan oleh Allah? Ayat tentang ulul albab ini. Rupanya ada satu riwayat dari Abdullah ibnu Abbas. Orang-orang Quraisy pernah tanya kepada orang Madinah. Ingat ya, penduduk Mekah di zaman Nabi hanya Quraisy saja. Penduduk Mekah. Tak ada Yahudi, tak ada Nasrani. Penyembah berhala saja. Sebabnya sekitar Kaabah ada 360 berhala.
Di Madinah, selain ada penyembah berhala dari kalangan Aus dan Khazraj, itu suku Arab, Aus dan Khazraj. Selain itu di Madinah juga ada Yahudi dan Nasrani. Lalu orang Quraisy Mekah tanya, sebagaimana kita pernah jelaskan, beberapa pemimpin Quraisy datang ke Mekah, datang ke Madinah bertanya tentang Nabi Muhammad yang menurut mereka mendakwa sebagai nabi. Mereka tidak ada ilmu tentang nabi dan kitab dari langit. Yang ada itu Yahudi. Ada Musa, ada Taurat. Yang tahu itu Nasrani, ada Isa, ada Injil. Lalu mereka pun bertanya. Lalu kan Yahudi dan Nasrani jawab, tanya saja Muhammad 3 perkara. Ashabul Kahfi, siapa mereka? Zulkarnain, siapa dia? Nabi Khidir atau roh itu apa dia? Kita dah bahas dah. Nah, dalam hal ini pula mengapa turun ayat tadi ulul albab? Mereka tanya pada Yahudi, wahai Yahudi, kalau kamu katakan kamu punya rasul bernama Musa, apa kehebatan Musa? Yahudi jawab, kehebatan Musa terletak pada tongkatnya. Campak jadi ular. Pukul laut, laut terbelah 2. Juga kehebatan Nabi Musa, bila beliau keluarkan daripada sakunya atau di bawah ketiaknya, maka keluarlah cahaya. Itu jawaban orang Yahudi. Kemudian mereka tanya pula, wahai Nasrani Kristian, apa kehebatan Nabi Isa? Nah, mereka jawab, Nabi Isa itu dapat menyembuhkan orang yang sakit sopak, kusta. Nabi Isa juga dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Memang itu pun mukjizat nabi-nabi tersebut. Lalu mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalau Musa ada kelebihan demikian." Akhirnya mereka menjadi nabi dan rasul. Kalau Isa ada kelebihan demikian, untuk membuktikan bahwa kamu ini adalah nabi yang sebenar, yang diutus Tuhan, coba kau minta pada Tuhanmu agar bukit Safa menjadi emas untuk kami. Oh, Nabi Muhammad dicabar. Allahu Akbar. Mereka minta supaya Muhammad minta kepada Tuhan Muhammad, Allah, supaya robah bukit Safa menjadi bukit emas untuk mereka. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon. Allah Subhanahu wa taala jawab dengan menurunkan ayat ini. Menurunkan ayat ini. Sebab Allah Maha tahu, dalam riwayat yang lain dikatakan, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman, ya Muhammad, andai kata kami kabulkan apa yang Quraisy itu minta, bukan tak boleh, boleh. Lebih dari itu pun boleh. Tapi kami tahu, mereka tetap tidak akan mau beriman, walaupun bukan 1, 2, 3, ribuan bukit-bukit dijadikan emas, mereka tetap tidak akan percaya. Bila itu terjadi, mereka akan aku musnahkan kesemuanya.
Sekarang terserah padamu, wahai Muhammad, mau minta ke atau tidak. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang dengan umatnya. Akhirnya tak jadi minta. Cukuplah dengan aku turunkan Quran untuk membuktikan kerasulan, kenabian. Itu di antara sebab-sebab mengapa turun ayat ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Sebelum kita masuk ke ayat berikutnya, 192, 193, 194. Satu perkara yang perlu kita ingat. Selain daripada zikir, ingat kepada Allah, kita juga tafakkur. Kita orang yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya, perlu batasi. Jangan banyak fikir secara melampau. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan dalam satu hadis disebut antara lain tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Fikirlah makhluk ciptaan Allah. Jangan kamu fikir tentang yang Maha Pencipta. Makhluk yang dicipta, malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya namanya makhluk. Bulan, bintang, matahari, fikir. Wala tafakkaru fil khaliq. Jangan kamu fikir tentang creator. Fikir tentang creation, boleh. Apa yang Allah cipta. Tapi jangan kamu fikir tentang creator, al-khaliq. Hadis lain menyebut tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Fikirlah tentang makhluk ciptaan Allah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah. Zat Allah tak boleh fikir. Sampai kata Nabi, fatahlak, kamu akan binasa bila kamu fikir tentang zat Allah. Tak mampu. Sebab ada makhluk pun kita tak mampu untuk fikir terlalu jauh. Roh umpamanya. Roh adalah makhluk. Allah yang cipta. Ketika Nabi Muhammad ditanya, yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang roh. Jawablah, roh itu urusan Tuhanku. Nabi Muhammad tidak dibenarkan untuk menjawab tentang selok-belok roh. Padahal roh itu makhluk. Macam mana anda fikir tentang Al-Khaliq? Itu sebabnya Allah yang maha ghaib. Dia wujud. Yang kita tak mampu melihatnya di dunia ini. Cara untuk mengenalnya adalah melalui Al-Asma'ul Husna. Melalui sifat-sifatnya. Itu sebabnya apa saja yang Allah sebut tentang sifatnya, yakini saja. Allah ada wajah. Memang Allah ada wajah. Allah ada tangan. Memang Allah ada tangan. Allah bersemayam di atas arasy. Allah memang bersemayam di atas arasy. Rasulnya menyebut Allah turun sepertiga akhir malam ke langit dunia. Yakini saja Allah memang turun. Jangan dirubah-rubah kepada makna lain. Jangan ditakwilkan.
Walaupun ada dari kalangan umat Islam yang mentakwilkan. Jangan kata wajah Allah. Kita mesti takwil kepada keredaan Allah. Jangan kata Allah itu turun pada sepertiga akhir malam. Katakan saja yang turun itu rahmat Allah. Jangan kata Allah itu bersemayam. Katakan saja Allah memerintah. Semuanya itu takwilan. Nabi dan para sahabat Muhajirin dan Ansar tidak seperti itu pemahaman mereka. Itu sebabnya ada satu istilah, sifat Allah dengan sifat makhluk boleh sama dalam lafaz, dalam sebutan, tapi beza dalam makna. Al-ustazu mutakallimun, ustaz bercakap-cakap. Allahu mutakallimun, Allah juga bercakap-cakap. Tak salah dari sudut lafaz. Tapi yang pasti percakapan Allah tak serupa dengan percakapan ustaz. Al-ustazu sami'un, ustaz mendengar. Allahu sami'un, Allah juga mendengar. Boleh, tak salah. Dari sudut lafaz. Tapi makna mendengar di sisi Allah tak sama dengan mendengar di sisi kita. Demikian cara memahami sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah oleh salafus salih. Jadi sekali lagi, sebelum kita masuk ayat 192, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang zikrullah. Mereka berzikir ketika duduk, ketika berdiri, ketika baring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hati-hati. Terdapat sesetengah umat Islam khasnya yang cenderung kepada tarikat, yang salah dalam mengartikan mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Lalu mereka artikan, oh kita berzikir boleh dalam keadaan berdiri. Malah mereka tambah boleh sambil menari. Nah, akhirnya terdapat golongan-golongan tarikat tertentu yang apabila berzikir sambil menari-menari, bergoyang-goyang. Salah. Sebab menurut tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berzikir kepada Allah ketika mereka sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring dengan makna mereka senantiasa ingat kepada Allah. Itu makna kiasan. Kita sedang berdiri ke? Sedang berjalan ke? Sedang baring ke? Bila melihat sesuatu yang menakjubkan, kita katakan Masya Allah. Bila melihat sesuatu musibah menimpa, mulut menyebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila melihat sesuatu yang sangat hebat, lalu mulut menyebut Allahu Akbar. Semuanya membawa makna tersendiri. Kalau melihat sesuatu yang ada kecacatannya atau kekurangannya, lalu mulut langsung menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Yes, itu maknanya. Bukan membawa makna kita hendaklah berzikir sambil menari, sambil duduk, sambil bergoyang-goyang. No. Kita sebagai orang awam, karena yang bercakap itu ustaz, yang bercakap itu orang alim, percaya saja.
baca tafsir. Inilah di antara bahaya baca Quran tak faham. Baca Quran, jangankan tafsiran, terjemah maknawiyah, terjemah harfiah pun kadang-kadang jarang dibaca. Baca Quran bagaikan burung kakak tua, burung tiung di mulut saja. Padahal Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman, panduan. Macam mana dia dijadikan pedoman kalau kita tak faham? Okey, minta maaf kalau Ustaz selalu berlete dalam hal seperti ini. Demi kebaikan kita. Yakinlah, leteran Ustaz ini berfaedah. Mungkin tak dirasakan sekarang, tapi akan terasa nanti setelah kita mati. Oh, betul cakap Ustaz. Rupanya kita sepatutnya begini dan begitu. Baik. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Mereka bukan hanya sekedar berzikir dengan makna tersebut, berfikir dengan makna tersebut, mereka juga banyak berdoa. Sebagaimana firman Allah pada ayat berikut. Kita baca. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Nah, kita buat pengakuan. Selain tadi, kita berdoa, Ya Allah, setelah kita lihat hasil ciptaan Allah, langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Lalu kita berkata pada ayat 191, tidak ada satu pun yang Engkau cipta ini sia-sia belaka. Malah ada riwayat mengatakan, Nabi pada waktu dini hari, ketika membaca ayat ini selalu buka tingkap sambil melihat cuaca. Cuaca diharapkan selalu cerah. Bulan, bintang, matahari. Maaf, bulan dan bintang bertaburan. Yang sangat menakjubkan. Nabi akan membaca. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh Tuhan, tak ada yang Engkau cipta ini mengandung sia-sia walau sedikit. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina azabannar. Lindungi kami daripada api neraka. Kemudian Nabi sambung lagi. Apa kata Nabi? Sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ia ke dalam neraka, itu bermakna orang tersebut Engkau telah hinakan mereka. Dan orang-orang zalim tidak akan ada seorang penolong pun. Kita sebut perkara ini, resapkan dalam jiwa kita. Makna-makna ini. Ini yang membuat zikir dan fikir kita semakin membawa kesan positif pada diri orang yang menyebutnya. Sebagaimana Ustaz selalu sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, zalim ada 3 macam. Az-zulmu salasa. Zalim itu ada 3 macam. Pertama, zalim yang Allah tidak akan ampun, yaitu syirik. Yang kedua, zalim yang Allah akan ampun jika Allah berkehendak, yaitu dosa-dosa besar kepada Allah selain syirik. Dan yang ketiga, zalim yang Allah berlepas diri, tidak mau campur, yaitu zalim insan kepada sesama insan. Dia curi duit orang lain. Dia rasuah, curi duit rakyat. Dia mengumpat, dia mengkeji, dia memfitnah.
Kesemuanya itu zalim kepada sesama insan. Jangankan sesama insan, zalim terhadap binatang pun boleh membawa kepada masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semua kita tahu kisah tentang seorang wanita. Kata Nabi, seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kucing tersebut dikurungnya, lalu tidak diberi makan dan tidak diberi minum, lalu mati kelaparan dan kehausan. Mengapa kucing itu tidak dibiarkan saja untuk cari makan dan minum sendiri? Bayangkan, kalau ada manusia yang zalim terhadap insan yang lain. Itu jenis zalim yang ketiga. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan ayat yang ke-193-94 untuk mengakhiri sesi ceramah pagi ini. Banyak sebenarnya pengajaran yang dapat kita ambil ini. Nah, karena kita sedang belajar tafsir Al-Quran surat Ali Imran, kita akan jumpa nanti. Itu sebabnya tafsir kita setiap minggu 3 kali. Karena sangat pentingnya tafsir Al-Quran. Hari Isnin, hari Selasa, hari Sabtu. Esok tafsir. Second last daripada juz yang ketiga. Senin depan itu yang last. Selasanya pula kita akan masuk tafsir juz yang keempat. Itu sebabnya dalam pertemuan ini Ustaz sebut secara ringkas saja. Detailnya nanti bila dah sampai pada ayat tersebut untuk kita tafsirkan dengan panjang lebar. Lalu apalagi bunyi doa Nabi yang diajar oleh Allah agar kita berdoa. Nah, kita baca. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kita terjemahkan dulu. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah berdoa dan mengajar umatnya agar berdoa dengan ayat ini. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Ini perintah dari Allah. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkanlah kami. Matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Abrar, orang yang baik-baik. Hadirin dan hadirat, semua kita telah rasakan sesuai dengan doa ini. Ya Allah, kami telah dengar ada orang yang ajak kami supaya berdoa, supaya beriman. Walaupun kita tak jumpa Rasul, sebagaimana Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, sebab baginda telah wafat. Tapi banyak tak ustaz-ustaz hari ini meneruskan perjuangan Nabi. Berimanlah kamu dengan iman yang benar. Tauhidkan Allah, jangan bercampur syirik. Ada dengar tak? Dah berapa ribu kali ustaz dah sebut. Berimanlah kepada Allah. Lalu kita pun sebut, lalu kami pun beriman sebagaimana yang ustaz tersebut sampaikan.
fa'amanna. Kami tak tolak karena apa yang disampaikan oleh ustaz itu ada dalilnya dari Quran dan sunnah Nabi. Oleh sebab itu kami beriman. Nah, setelah kita beriman, lalu kita minta, kami ini penuh dengan kekurangan dan dosa, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Tutupkanlah kesalahan kami. Dan terakhir, matikanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik-baik. Al-abrar maknanya orang yang baik-baik. Dari kata birrun, birrul walidain, berbuat baik pada kedua ibu bapa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Infitar, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik-baik, tempatnya di dalam syurga An-Na'im, penuh dengan nikmat. Dan ayat yang terakhir, kita juga minta pada Allah, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tughzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Perhatikan terjemahannya. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Mu. Kita minta supaya Allah tunaikan janji. Berilah apa yang Engkau telah janjikan melalui lisan Rasul-Mu. Janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sebab penghinaan pada hari kiamat itulah penghinaan yang sebenarnya. Apabila insan itu dilempar dalam api neraka. Penghinaan yang luar biasa. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tak pernah mungkir janji. Pengajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Ya Allah, berilah kepada kami apa yang telah engkau janjikan melalui lisan Rasul-Mu. Betul tak Nabi Muhammad banyak menyebut tentang fadilat-fadilat? Bila qiyamul lail, fadilatnya ini. Bila salat subuh berjamaah, fadilatnya ini. Bila baca selawat, fadilatnya ini. Selawat sekali kepadaku, Allah akan bersalawat kepadamu 10 kali. Apa makna? Ya Allah, berilah kami apa yang Kau telah janjikan melalui lisan Rasul-Mu. Ini yang Ustaz selalu sebut. Menyebut tentang fadilat atau kelebihan sesuatu. Termasuk perkara gaib. Yang tahu perkara gaib hanya Allah. Dan yang kedua, Rasul-Nya. Diberitahu melalui wahyu. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Dalam hadis sahih, siapa bersalawat padaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah kepadanya maknanya Allah cucuri rahmat dan berkat. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, bermula dari Amanar Rasul, disambung dengan La yukallifullahu nafsan illa usaha, berakhir dengan Fansurna alal qaumil kafirin. Baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah pada waktu malam, maka memadailah baginya pada malam itu untuk mendapat perlindungan daripada Allah.
Nabi yang cakap, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini maksudnya, ya Allah, berilah kami apa yang telah engkau janjikan melalui lisan Rasul-Mu. Dalam doa, melalui lisan Rasul-Mu. Bukan, ya Allah, berilah kami janji-janji-Mu yang engkau pernah beritahu pada Kiai Anu, kepada Habib Anu, kepada Tuan Guru Anu. No, 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 no. Itu sebabnya Ustaz selalu ingatkan. Seseorang yang berkata siapa yang baca selawat seperti ini, nanti ketika dia dimasukkan dalam kubur, Nabi Muhammad akan datang untuk menyatakan welcome, marhaban. Siapa yang cakap? Si fulan. Bukan Nabi. Jangan percaya. Siapa bersalawat ini, dia akan murah rezeki. Siapa yang salawat ini, dia akan begini dan begitu. Siapa yang beri salawat ini, akan diampuni oleh Allah dosanya selama 80 tahun. Yang menyampaikan itu tuh Habib-Habib. Bukan Nabi. Tolong. Jangan dengar. Jangan share. Sebab itu bermakna Anda telah sharing hadis-hadis palsu. Ini rahasianya. Faham Quran. Ya Tuhan kami, Rabbana atina. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami janji-janji yang Engkau telah sebutkan melalui lisan Rasul-Mu. Itu sebabnya bila belajar agama, lebih-lebih lagi tentang fadilat ini, fadilat itu, perlu tahu dalil. Dan menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, jangan terkejut. Hadis-hadis Nabi yang paling banyak dipalsukan adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang fadilat ini, fadilat itu, fadilat ini, fadilat itu. Hadis-hadis tentang fadilatlah hadis yang paling banyak dipalsukan, kata Imam Ibnu Katsir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini selama 1 jam ada jugalah manfaat. Sebab Ustaz tadi terlambat lebih kurang 7 ke 10 minit. Jadi Ustaz dah ambil masa itu. Nah sekarang Ustaz akan jawab secara ringkas beberapa pertanyaan daripada para jemaah. Antara lain, Pak Ustaz, saya terbaca dalam buku yang Ustaz susun, yaitu buku Munajat. Ada doa dalam wirid perlindungan namanya. Wirid perlindungan. Yang bunyi doa itu, A'udzubillahi minal fitan, ma zahara minha wa ma batan, wa a'udzubillahi min fitnatil a'war al-kadzdzab. Dengar baik-baik. Maknanya, aku berlindung kepada Allah daripada segala fitnah. Fitan. Plural dari fitnah, itu fitan. Sama ada fitnah yang nyata atau yang tersembunyi. Dan sambungannya. Dan aku juga berlindung kepadamu, ya Allah, daripada fitnah juling dan dusta. Hadis sahih. Yang jadi pertanyaan oleh penanya, apa maksudnya Pak Ustaz kita minta dilindungi dari fitnah juling dan dusta? Ini jawabannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan fitnah akhir zaman yang paling berbahaya, yaitu fitnah Dajjal. Dia boleh buat perkara-perkara yang luar biasa sehingga orang yang tidak kuat iman lekas percaya. Itu sebabnya dia dipanggil dengan Al-Masih. Selain Isa dipanggil Al-Masih, Isa putra Maryam, Dajjal juga dipanggil Al-Masih. Setiap apa saja yang dia sentuh langsung menjadi barang-barang yang berharga. Sentuh batu, batu jadi emas. Sentuh pokok, pokok jadi emas. Sentuh batu, batu menjadi berlian. Orang yang tidak kuat iman melihat keistimewaan itu, akhirnya mereka mempertuhankan Dajjal. Percaya pada Dajjal. Ini kata Nabi, fitnah yang paling bahaya pada akhir zaman sampai hari kiamat, fitnah Dajjal. Dan ciri-ciri Dajjal ini, kata Nabi, matanya juling. Dia pendusta. Ini, ya Allah, lindungilah kami daripada fitnah juling dan dusta. Itu adalah sifat utama bagi Dajjal. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak juling. Sampai begitu disebut oleh Nabi. Sedangkan Dajjal pula ciri-ciri utamanya, ada setengah riwayat yang mengatakan julingnya mata sebelah kanan. Riwayat yang lain julingnya sebelah kiri. Dua-duanya sahih. Dia adalah pendusta. Dajjal dalam bahasa Melayu, kalau kita lihat dalam kamus bahasa, Dewan Bahasa, maknanya pembohong besar, penipu besar, kadzab. Jadi ringkasnya, ya Allah, lindungilah kami daripada fitnah juling dan fitnah dusta. Yang dimaksudkan, kita minta supaya Allah lindungi kita daripada fitnah Dajjal. Sebagaimana kita sebut juga secara terang-terangan, wa'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal. Sama maknanya dengan minta dilindungi daripada fitnah juling dan dusta. Okey, itu penjelasannya. Kita boleh lihat doa itu di dalam kitab yang Ustaz tulis, iaitu kitab ini. Kita boleh lihat. Ingin tahu muka suratnya? Satu dua sembilan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Wirid perlindungan ini sangat banyak. Doa atau wirid perlindungan itu yang Ustaz bacakan tadi terdapat pada muka surat 149. 149. Baik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya. Ada 7 senjata yang dapat mematikan iblis. Antara lain adalah salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya,
Ketujuh-tujuh itu senjata yang dapat mematikan iblis tu. Hadis itu sahih ke Ustaz? Kandungannya baik-baik belaka. Jawabnya, Ustaz tidak pernah jumpa susunan 7 perkara itu sebagai 7 perkara yang dapat mematikan senjata untuk mematikan iblis. Kalau Ustaz boleh sebut di sini, apabila kita bila berjumpa mengucapkan salam, iblis sangat marah. Yang kedua, apabila kita berjumpa, kita berjabatan tangan. Yang ketiga, apabila kita akan makan, kita mulai dengan bismillah. Yang keempat, bila kita berjanji, kita tak lupa menyebut insya Allah. Yang kelima, apabila kita selalu tobat terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang keenam, apabila kita banyak berselawat. Yang ketujuh, tatkala melihat keluarga, lalu kita pun menyayangi dan mencintainya. Dan ini adalah sebaik-baik perbuatan, silaturahim. Ada tak Ustaz, 7 perkara ini disebut dalam satu hadis? Setahu Ustaz tidak ada. Namun demikian, semua perbuatan itu baik-baik belaka. Kita tak nafikan. Cuma sampai mengatakan ini adalah hadis Nabi. Kalau boleh jangan. Sebab tidak ada susunan seperti itu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari orang yang sama. Ditanya lagi, Ustaz, apa itu tahlil? Anak saya yang tanya. Betulkah tahlil itu bid'ah? Nah, di sinilah kesalahpahaman masyarakat kita. Tahlil itu adalah istilah untuk la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sebagaimana takbir untuk Allahu Akbar. Tasbih untuk subhanallah. Tahmid untuk alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah untuk hawqala. Isti'azah untuk a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Basmalah untuk bismillahirrahmanirrahim. Tahlil adalah untuk la ilaha illallah yang Nabi pernah sebut. Afdalul zikri la ilaha illallah. Adapun buat baca surat Yasin, berzikir banyak-banyak dihadiahkan kepada orang mati setelah kematian hari yang ketiga, ketujuh, 40. Tak ada istilah agama, hanya orang Melayu saja gunakan istilah tahlil. Tahlilan. Kesalahan dalam memahami itu akhirnya orang tidak banyak baca la ilaha illallah. Padahal zikir la ilaha illallah, zikir yang paling hebat. Sampai Allah pernah ditanya oleh Nabi Musa, "Ya Rab, Bani Israel minta supaya aku tanya, apakah zikir yang paling afdal?" Allah kata, Allah kan boleh bercakap directly dengan Nabi Musa. Banyak saja sebut la ilaha illallah. Musa tanya lagi, setahu saya ya Allah, banyak orang yang sebut la ilaha illallah. Ada tak yang lebih baik daripada la ilaha illallah? Lalu Allah jawab, Musa, andai kata di depanmu ada daun timbangan, 2 daun timbangan, 2 neraca.
Yang satu timbangan, daun timbangan kau isi la ilaha illallah. Satu lagi timbangan kau isi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan segala yang ada di antaranya. Kau timbang. Niscaya daun neraca yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah akan menjunam ke bawah. Karena ia jauh lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Akhirnya Nabi Musa pun diam. Ini memberi gambaran. Tidak ada yang boleh mengatasi fadilat la ilaha illallah. Adapun kenduri kendara, makan-makan, baca ini, baca itu bid'ah. Tak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi diikuti dengan keyakinan kononnya pada hari ketiga, hari ketujuh, roh orang mati akan datang. Dah termasuk pula ke dalam pahaman keberhalaan yang dipanggil dengan reincarnation. Reinkarnasi. Percaya roh yang orang sudah mati balik. Ini bukan ajaran Islam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dari orang yang sama juga tanya, Pak Ustaz, ada hadis yang menyebut bila seseorang mati, semuanya terputus kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, doa anak yang saleh. Anak saleh yang mendoakan. Jadi macam mana peranan adik-beradik, Pak Ustaz? Peranan uncle, auntie, sepupu, cousin. Tak bolehkah mereka tolong orang yang sudah meninggal dunia? Siapa kata tak boleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya kita saling doa mendoakan. Bukan sesama hidup saja. Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang-orang Islam lelaki dan wanita, orang beriman laki-laki dan wanita, sama ada mereka masih hidup atau mereka sudah mati. Kita disuruh saling doa mendoakan. Kita sebut Allahumma ighfir li wa li ruhi akhi Osman Muhammad Yasin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan ampunkanlah dosa saudaraku yang telah meninggal dunia bernama Osman bin Muhammad Yasin. Abang Ustaz, boleh? Allahumma ighfir li ukhti li ruhi ukhti Siti Hawa. Ya Allah, ampunkanlah saudara perempuanku yang bernama Siti Hawa Muhammad Yasin. Boleh? Okey. Itu jawaban. Dah 4 sebenarnya pertanyaan sudah Ustaz jawab. Pak Ustaz, apa makna taufik? Apakah taufik juga termasuk ke dalam hidayah? Hadirin dan hadirat. Sebab yang bertanya ini, bertanya doa dari Nabi selalunya minta hudan atau hidayah. Bukan minta taufik. Okey, ini penjelasannya. Walaupun Ustaz sudah jelaskan berkali-kali, tapi karena perkara ini dianggap penting, Ustaz ulang. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidayah terbagi 2. Hidayah pertama dengan makna al-bayan wal irsyad. Bayan maknanya penjelasan, irsyad bimbingan. Hidayah jenis ini boleh dilakukan oleh manusia kepada manusia lain. Seperti Ustaz mengajar tadi di bawah topik ulul albab berdasarkan ayat dari surat Ali Imran.
Ustaz explain, Ustaz bimbing. Itu makna hidayah yang pertama. Hidayah ini boleh dilakukan oleh manusia kepada manusia lain. Ibu bapa kepada anak-anaknya. Guru kepada muridnya. Para ustaz kepada jemaahnya. Nabi Muhammad kepada umatnya. Tapi hidayah jenis kedua dengan makna taufik. Taufik maknanya Allah buka hati seseorang untuk mengamalkan apa yang dia sudah tahu. Hidayah dengan makna yang kedua, taufik ini hanya milik Allah. Manusia tidak ada yang memiliki hidayah dengan makna yang kedua, yaitu taufik. Hatta para nabi. Betul Nabi Nuh ajar anak-anaknya, tapi ternyata yang dapat taufik ikut ajaran ayahnya Nabi Nuh 3 dari 4. Yang satu lagi yang bernama Kanaan durhaka. Karena Allah tidak bagi taufik. Tak buka hatinya. Isteri Nabi Nuh bimbing istrinya, tapi istrinya menolak. Maknanya Nabi Nuh telah laksanakan hidayah yang pertama, penjelasan bimbingan, tapi hati istrinya, hati anaknya Kanaan, Allah tak buka untuk menerima. Nabi Ibrahim berdakwah, mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah. Bapaknya sendiri yang membuat patung untuk jadi sembahan kaum. Nabi Musa, Qarun itu cousin-nya, sepupunya, menolak ajaran Nabi Musa. Nabi dah sampaikan penjelasannya. Tapi hati Qarun Allah tak buka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 4 orang uncle-nya, hanya 2 yang memeluk Islam, Hamzah dan Abbas. 2 lagi, Abu Talib dan Abu Lahab, mati dalam keadaan kafir. Hatta Nabi Muhammad tidak diberi oleh Allah kuasa untuk memberi taufik. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah ketika beliau sangat sedih terhadap kematian uncle-nya Abu Talib. Sampai Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Engkau tidak akan mampu, wahai Muhammad, memberi hidayah walaupun kepada orang yang engkau sayangi, seperti Abu Talib. Hidayah hanya milik Allah. Allah akan beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, penafian hidayah di sini yang tak dimiliki oleh Nabi, hidayah yang kedua, yaitu dengan makna taufik. Hadirin dan hadirat, ratusan yang sedang ceramah Ustaz sekarang ini. Ustaz sedang beri hidayah dengan makna pertama, penjelasan dan bimbingan. Tapi dari sekian ratusan orang ini, semua nyaka yang dapat taufik, yang Allah buka hati, sehingga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, belum tentu. Kita doa, mudah-mudahan semua akan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada juga yang dengar telinga kanan, keluar langsung ke telinga kiri. Masuk, keluar. Tidak diamalkan. Walaupun bimbingan demi bimbingan, bukan saja dalam bentuk ucapan, pencerahan, malah ditulis, tidak bermanfaat bagi setengah orang. Itu bermakna orang tersebut tidak mendapat taufik Allah. Mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya. Pak Ustaz, yang terakhir, puasa hari-hari putih. Boleh tak, Pak Ustaz, kita hanya buat 2 hari atas sebab-sebab tertentu? Sebab hari yang kedua adalah hari Jumaat. Maksudnya barangkali sekarang,
Hari putih kan bermula dari semalam hari Khamis. Itu 13 hari bulan Muharram. 14 hari bulan, hari ini hari Jumaat. Esok hari Sabtu, hari yang ke-15. Jadi Khamis, Jumaat, Sabtu. Nah, karena hari yang keduanya hari Jumaat, boleh tak kita tidak berpuasa hari Jumaat? Timbul pertanyaan. Apakah tidak puasa hari Jumaat karena hari Jumaat pernah dilarang oleh Nabi? Jika atas sebab itu, maka puasa hari-hari putih 3 hari berturut-turut, 13, 14, 15, kita tidak buat karena hari yang kedua itu hari Jumaat hari ini, itu pandangan yang salah. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tanya istrinya Maimunah. Maimunah tanya, "Ya Rasulullah, saya ingin berpuasa hari ini." Hari Jumaat maksud. Lalu Nabi tanya, "Apakah semalam hari Khamis kau berpuasa?" "Benar, ya Rasulullah." Nah, kalau one day before, yaitu hari Khamis berpuasa, boleh kamu berpuasa pada hari Jumaat. Atau kata Nabi, kalau engkau ingin berpuasa hari ini, apakah engkau juga ingin berpuasa esok hari? Iya. Nabi juga benarkan. Asalkan puasa hari Jumaat itu dikepilkan sama ada one day before atau one day after. Apatah lagi, Nabi menyebut yang namanya puasa hari-hari putih itu 3 hari berturut-turut. Jadi ringkasnya, yang tidak digalakkan puasa hari Jumaat, bila hari Jumaat sahaja. Tidak diawali dengan Khamis, tidak diikuti dengan hari Sabtu. Itu pun larangan makruh, bukan larangan haram. Kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekian dulu. Coba lihat sama ada dalam pencerahan ulul albab atau menjawab soalan-soalan para jemaah tadi. Banyak tak ilmu yang kita baru dengar? Yes. Banyak lagi sebenarnya yang kita belum tahu tentang selok-belok agama. Ingat selalu kata-kata Sayyidina Ali. Memasukkan ilmu ke dalam minda tak sama dengan memasukkan sampah ke dalam tong sampah. Memasukkan sampah dalam tong sampah ada batas limitnya. Yang tak muat lagi, tak boleh dimasuk-masuk, tak boleh. Itu tong sampah. Tapi masukkan ilmu ke dalam minda. Semakin kita masuk ilmu, terasa minda kita semakin kosong. Semakin banyak yang kita belum tahu. Itu sebabnya jangan jemu-jemu untuk belajar dan belajar. Itu sebabnya Imam Ahmad berkata, apa kata Imam Ahmad? Hajatun nasi ilal akli wa syurbi marratani aw salasa marrat fil yaum. Manusia berhajat kepada makan dan minum cukup 2 atau 3 kali dalam sehari. Breakfast, lunch, dinner. Itu keperluan kita kepada makan minum. Wa hajatun nasi ilal ilmi mithlu adadil anfus. Dan manusia berhajat kepada ilmu sebanyak turun naiknya nafas. Sebanyak itu. Tak boleh dihitung. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan menjadi pendorong
untuk kita terus menuntut ilmu sampai akhir hayat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dapat menyempurnakan matlamat kami Engkau hidupkan, yaitu beribadat kepadamu. Mantapkanlah ilmu akidah kami, mantapkanlah ilmu fiqh kami, mantapkanlah ilmu akhlak kami, supaya kami menghadap-Mu kelak setelah kami mati dalam keadaan yang sempurna dan amal-amal kami diterima. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang baik lagi diberkati, dan terimalah ya Allah semua amal-amal kami. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar tentang siapa itu ulul albab yang Engkau sendiri telah jelaskan. Sungguh banyak sifat-sifat terpuji ulul albab. Oleh sebab itu ya Allah, setelah kami mendapat hidayah yang pertama, yaitu penjelasan dari ustaz kami, bimbingan, kami masih lagi memerlukan satu lagi hidayah ya Allah, yaitu Engkau bukakanlah hati kami supaya kami boleh menerima sepenuhnya, langsung mengamalkannya untuk diri kami masing-masing, dan seterusnya kami share dan sebarkan dengan orang-orang yang kami kasihi, sama ada dari kalangan kaum kerabat atau kawan-kawan yang kami sayangi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.